Satu, saya berikan rahasianya, ini diantara yang paling penting dari pembahasan kita. Dan insya Allah pengalaman orang-orang dulu sampai kini mempraktekkan ayat ini, itu bukan hanya mudah menemukan berbagai hal, tapi mempercepat juga pengetahuan. Cepat paham sesuatu, sulit untuk dilupakan dan sebagainya. Mungkin Anda butuhkan saat Anda belajar di kampus atau dimanapun. Ya. Satu, Quran surah kedua ayat 282. 282, 283 kurang 1, posisi paling kiri di paling bawahnya. Sudah? Turunannya Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 5. Kalau mau diperinci, Quran surah ke-17 ayat 78. Ini diperinci lagi, Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya Quran surah kedua ayat 238. Sunnahnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Detailnya Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Turunan yang lainnya saya turunkan ke sini. Tafsirkan lewat hadis Nabi. Hadis Nabinya bisa ditemukan cara menunaikannya sampai selesai masalahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 744. Redaksi ini ditemukan di kitab Sahih Muslim nomor hadis 397, rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Bisa ditemukan juga kalau Anda mengaji Subulus Salam, dibuka di kitab Shalah. Kalau saya punya yang bahasa Arab ada di juz kedua halaman 31, posisi paling kiri, paling kanan di pertengahan agak sedikit ke atas, paragraf kedua. Kemudian sunnahnya yang ini ditafsirkan di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, dari Tirmidzi dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Untuk salat malamnya bisa ditafsirkan di hadis riwayat Al-Bukhari. Saya pakai hadis supaya tidak dikesankan pendapat pribadi. Nomor hadis 2008 sampai 2010. Riwayatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ini bisa ditafsirkan teknisnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Amalan selanjutnya yang di sini bisa diturunkan. Satu, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kalau bisa dihafalkan Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kemudian hadisnya ini ditafsirkan dari keterangan Nabi di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910 plus 2920. Untuk yang hafalannya At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Terakhir, Anda tinggal menjaga maksiat. Ini pernah dipraktekkan oleh orang tua kita dulu sebelum, mohon maaf, datang ke Batavia untuk mengalahkan Portugis itu. Ya, itu pernah dipraktekkan nanti oleh Faletehan. Anda bisa lihat di salah satunya buku karangan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ada buku namanya Apis Sejarah. Ya, Apis Sejarah. Itu ada dua terbitan, dua cetakan, Surya Madani dengan Surya Diningrat. Cari yang Surya Madani, yang jilid pertama warna hitam, halaman 148, posisi paling kiri dari pertengahan sampai ke bawahnya sampai 149. Apis Sejarah halaman 148 sampai 149. Sampai nanti saya ingin tunjukkan praktek ini menjadi bagian dari pembahasan negara. Bahkan sampai jadi NKRI nanti, kalau ini baru Jakarta. Sampai nanti dibebaskan tanggal 22 Juni. Ya, tahun 1527. Kalau nanti jadi NKRI, dilihat di halaman 347-nya. Posisi paling kanan di pertengahan sampai halaman 348. Ya. Sudah? Baik. Saya minta Anda fokus karena waktu saya sangat terbatas. Kita mau berakhir, tapi ini esensi yang paling penting. Yang paling penting, jika potensi pengetahuan kita ingin dipercepat, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ini poinnya. Karena nanti apa yang selalu kita berikan, itu yang bisa kita hasilkan. Kan yang normal begitu kan? Antum juga di fisika kan begitu kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong kan? F1 sama dengan F2.
Apa yang diberikan, itu yang didapatkan. Sama, antum pukul sebentar, kecil, keluarnya kecil. Pukul kencang, keluar responnya kencang juga. Ya sama saja, apa yang antum berikan, itu yang antum terima. Potensi antum segitu, yang keluar segitu. Digali segitu, keluarnya segitu. Ya kan? Baik, yang kita butuhkan sekarang percepatan. Resultan dari gaya. Resultan F sama dengan M dikali A. Kan? Masa kali percepatan. Yang antum punya modal potensi, kita turunkan jadi masa. Percepatan dikalikan dengan A. Semakin cepat antum melakukan akselerasinya, semakin cepat kita dapatkan. Antum yang tahu, saya kan nggak belajar. Ya. Ya, tapi saya masih ingat itu, saya pernah belajar itu. F1 sama dengan F2. Kan untuk mendapatkan ini tidak mudah, ada ujiannya. Quran juga begitu bicaranya. Ini ada ujian macam-macam. Ujiannya di Quran surah kedua ayat 214, solusinya di Quran surah ketiga 142. Ada tantangan, ada tekanan. Makanya kan F hukum pasalnya berbanding lurus dengan P dengan tekanan. Begitu Anda mengeluarkan gaya, akan muncul tekanan-tekanan di sini. Sama, Anda juga semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Yang kita butuhkan adalah resultan dari F sama dengan M dikali A. Anda punya modal ini, potensi, Anda butuh percepatan di sini. Sehingga bisa menghasilkan yang lebih cepat. Itu yang coba kita bahas. Ya, itu dosen Anda lah yang menafsirkannya. Kalau saya tidak terlalu pandai tentang itu. Cuma sedikit lah, ya. Kita lihat sini. Pertama, bismillah. Quran surah kedua ayat 282. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini agak spesial. Wattaqullah, dan Anda tingkatkan takwa kepada Allah. Takwa, ini poinnya. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan berkenan mengajarkan, menambahkan Anda pengetahuan. Yu'allim, pakai ya. Para nabi dulu langsung allama, Adam allama, tidak menggunakan ya. Dulu. Tapi ini pengecualian menggunakan ya. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan 3 hal. Present, continuous, future. Terus begitu takwa ada, tambah. Takwa meningkat terus sampai future, sampai yang akan datang. Saya kasih rumus sedikit ya. Kalau Anda menemukan kalimat dibuka kemudian dengan satu di antara 4 huruf ini. Bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa ta. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Urutkan hamzah, nun, ya, ta. Kalau agak kesulitan, singkat saja. Anita. Anita. Kalau ada huruf dibuka dengan satu di antara huruf Anita, maka maknanya 3 tadi. Present, continuous, future. Di kapanpun Anda butuh, Anda bisa diberikan oleh Allah. Mau present sekarang, mau continuous terus, future. Kapanpun. Kapanpun Anda tingkatkan takwa. Jika Anda butuh sesuatu, di antaranya Allah akan percepat pengetahuan Anda. Allah tambahkan, ajarkan Anda pengetahuan. Normalnya yang langsung diajarkan Allah itu para nabi, tapi menggunakan kalimat allama. Orang-orang yang takwanya meningkat kepada Allah, nggak bisa dia menyerupai level nabi, tapi Allah akan mempercepat potensi pengetahuan dia untuk menambah pengetahuan dan pemahamannya. Kadang-kadang bisa ditemukan, Allahu Akbar, ada orang sudah 3 paragraf disampaikan, dia belum tahu juga mau kemana maksudnya, tapi orang ini baru 3 huruf sudah paham, oh maksudnya ke sini, maksudnya ke sini. Makanya hasil takwa itu berbeda dengan hasil orang belajar biasa. Baik, kalau teman-teman ingin mengartikan potensi, kan itu caranya 2. Ada hukum sifatnya sunnatullah fil kaun. Jadi hukumnya umum, mau orang beriman, mau tidak, itu kalau dipraktekkan bisa pintar. Apa itu? Belajar, ikra. Jadi kalau Anda belajar, Anda pintar. Jadi kalau Anda teman Anda pintar, dia bukan orang beriman atau belum beriman, Anda nggak usah marah. Tanyakan pada diri Anda, apa yang menyebabkan saya tidak bisa seperti dia? Contoh, mungkin dia belajarnya bagus, Anda kurang. Itu hukum umum. Ya, dan bisa menghasilkan 4 hasil dari hukum umum ini. Apa 4 hasilnya? 1, cepat ingat, tadi lambat lupa. 2, cepat ingat, cepat lupa. 3, lambat ingat, lambat lupa. 4, lambat ingat, cepat lupa. Ya agak susah, lambat ingat, cepat lupa. Ini agak telat, telatnya telat banget. Ya, begitu saya jelaskan, udah 2 jam saya terangkan. Paham sekarang? Belum Ustaz, tolong ulangi lagi. Masya Allah, saya ulangi lagi sampai 30 menit. Sekarang paham? Belum. Ya, Masya Allah. Ya, baru mau keluar, baru dia ingat. Pakai sendal, lupa. Nah itu. Yang ini menghadirkan yang kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mohon maaf, bukan mau ingat, mau lupa, susah. Mau lupa susah. Kan biasanya yang cuma punya utang kan yang begitu. Ini tidak. Dia ingat, mau lupa, susah. Sulit. Nah, tipikalnya luar biasa. Jadi ingatannya itu kuat. Baik. Apa yang dilakukan meningkatkan takwa?
Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Nanti saya tunjukkan orang-orang yang pernah mempraktekkan ini dari kalangan para ulama. Teman-teman sekalian, cara meningkatkan takwa, kita harus mengeluarkan semua kalimat takwa di Quran. Apa amalan takwa itu? Maka secara singkat, para ulama memberikan gambaran amalan takwa itu intinya cuma dua. Cuma dua. Kerjakan ibadah, jauhi maksiat. Saya ulang, kerjakan ibadah, jauhi maksiat. Baik, saya mau tanya pada Anda, yang punya pengetahuan siapa? Allah. Allah. Lihat, Allah yang punya pengetahuan, karena itu sifatnya alim, Allah yang punya. Baik, mohon izin, saya berikan logika sederhana, paling gampang saja, paling gampang. Anda ingin pinjam uang. Teman Anda si A punya 50 juta. Teman Anda si B nggak punya uang. Anda mau pinjam kepada siapa? Si A yang punya uang. Masya Allah. Kenapa? Karena dia punya, Anda dekati, Anda kemudian mendapatkan bagian yang mungkin Anda mintakan. Dekat dengan si A, berpeluang besar Anda mendapatkan pinjaman. Maka ketika Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah? Gak punya batas. Makanya orang cerdas ketika sadar Allah yang maha mengetahui, yang punya pengetahuan, dia akan dekati Allah sebelum mendekati yang lainnya. Karena Allah gak punya batas. Yang sulit pun akan dibuka. Demi Allah saya katakan, yang sulit akan dibuka. Ini poinnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena itu kalimat ilmu di Quran selalu dibuka dengan diberi, diberi, diberi. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit, diberi. Siapa yang beri? Allah. Quran surah 58 ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang diberi pengetahuan, diberi. Siapa yang beri? Allah. Kalau saya pengen diberi pengetahuan oleh Allah, bagaimana caranya? Kata Allah, tingkatkan takwa. Mulai dari mana? Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dengan semua derivasinya. Dari 115 ini dibagi dua. Rumusnya, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Ibadah dibagi dua bagian. Ada yang ritual, ada terkait dengan sosial. Ibadah ritual kita contohkan kalimat bertakwa pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu. Lihat kalimatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ibadah ritual, salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah sosial, infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an, ritual. Lihat rumusnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin. Teman-teman, fokus ya. Ketika Anda ingin dibuka percepatan pengetahuan oleh Allah, maka pertama yang diminta oleh Allah, bangun hubungan baik dengan Allah. Tingkatkan salat. Salat. Dan kalimat salatnya diungkapkan dengan tulisan berikut. Maaf, kelihatan ini di sini? Belum saya tulis. Saya tulis dulu ya. Baik. Antum yang sehat ya, pulang dari sini. Saya nanti yang ditahdir lagi. Ini yang saya kotaki. Salat harus begini. Karena nanti yang ada Al-Baqarah 238. Tulisannya begini. Hamzah, lam, shad, lam, waw, alif, ta. Begini. Al-Baqarah 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta. Jagalah oleh Anda sekalian waktu-waktu salat, khususnya salat pertengahan. Kalau disebutkan begini secara cepat, ini bentuknya al-jam'ul mahdud, bentuk jamak tapi terbatas. Jamak tapi terbatas. Jamak itu banyak tidak? Banyak. Yang melebihi 1 dan 2 itu disebut jamak. 3 jamak bukan. 4 jamak bukan. 5 jamak bukan. Nah, ini kalau ada bentuk seperti ini menunjukkan bentuk jamak dengan terbatas. Ditafsirkan secara fikih maksudnya salat fardu. Karena salat fardu itu bentuknya jamak tapi dibatasi. Berapa rakaat? 11 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. Tahu dari mana? Quran surah 17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. 5 waktu. Ditekankan di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. 5 waktu. Ditafsir oleh Nabi disebutkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. 5 bentuknya jamak, tapi terbatas. Anda enggak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih daripada 5. Kurang dari 5, Anda kurang salatnya. Lebih daripada 5, Anda terlampau soleh. Ini, kalau ditemukan yang ini bentuk al-jam'u ghairul mahdud, jamak tapi nggak ada batas spesifik. Nggak ada batas spesifik. Artinya ada tambahan, lebih. Nah, dalam ilmu fikih, ketika ini disantumkan kalimatnya, maka ini adalah salat fardu, mencakup fardu, yang ditambah pula dengan tambahan
yang tidak terbatas oleh batasan kita tertentu. Ada tambahan-tambahan lain. Artinya fardu yang ditambah dengan sholat yang lain. Tambahan dari sholat fardu disebut sholat nafilah. Nafilah. Sunnah itu hukumnya. Ya. Kemudian diperkenalkan dengan nama hukumnya disebut dengan sholat sunnah. Nafilah berhukum sunnah. Teman-teman, coba cek. Ketika Allah meminta Anda meningkatkan takwa, Anda ingin jadi orang spesial, maka Allah pun meminta Anda untuk meningkatkan ibadah dengan spesial. Coba cek, bukan cuma fardunya, tambah sunnahnya. Kalau Anda minta jadi jenius, mohon maaf, jangankan orang jenius, orang biasa pun 5 waktu juga. Silakan cek. Ya. Ranking 5, 5 waktu. Ranking 6, 5 waktu. IPK 3, 5 waktu. IPK 4, 5 waktu. Anda pengen minta IPK 4,5 misalnya, Masya Allah, misal, ya, walaupun nggak ada, ingin Anda capai lebih daripada itu, ya Anda harus lebih daripada yang lain. Ada orang IPK 3, sholatnya 5 waktu. Anda pengen IPK 4, 5 waktu juga, apa bedanya? Mesti lebih daripada itu. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu yang spesial, Anda mesti menginvestasikan waktu dan tenaga Anda untuk lebih daripada yang lain, mesti lebih spesial. Ini rumus dari Quran dan dikerjakan oleh para nabi. Jika Anda menginginkan dan Anda punya masalah yang sangat rumit, bahkan orang mengatakan mustahil, maka Anda lakukan amalan yang mustahil dikerjakan oleh umumnya orang lain. Hadirkan itu seketika Allah berikan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Nabi Ibrahim alaihissalam, Quran surah 51, ayat 24 sampai dengan 30, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, kedatangan tamu tengah malam, cepat saja. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mengetuk pintu rumahnya mengatakan assalamualaikum. Oke, saya mau tanya Anda. Anda tengah malam lah, jam 2, ada banyak orang. Tiba-tiba ngetuk pintu Anda mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka enggak? Nah, atau dijawab enggak salamnya? Assalamualaikum. Jawab enggak? Jam 2. Awas hati-hati, menjawab salam itu hukumnya wajib. Terlepas buka atau enggak, yang penting salam jawab. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan sunnah, jawab wajib. Jadi, walaupun belum dibuka, jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pintu nggak dibuka, gitu kan? Anda intip begitu dilihat keluar baju putih, rambut agak panjang, dibuka nggak? Lihat Nabi Ibrahim. Begitu faqalu salama, qala salam, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Dibuka dilihat qaumum munkarun. Orang asing, bukan orang lokal sini. Berarti capek perjalanan menuju ke sini, lelah. Tidak banyak ditanya. Silahkan langsung istirahat. Nggak ditanya, Anda dari mana? Punya keperluan apa? Anda dari mana? Dari tadi Pak saya nunggu. Masya Allah. Punya keperluan apa? Banyak. Nggak ditanya, duduk istirahat. Silahkan. Begitu diminta istirahat, apa yang dilakukan oleh beliau? Datang kepada istrinya. Faragha ila ahli. Bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Kayaknya kelihatan lelah. Tiba-tiba belum menemukan menu-menu yang khusus, spesial. Langsung ke belakang menemukan anak sapi lembu, peliharaan beliau. Nyembelih Pak. Malam-malam bikin gulai. Bikin gulai. Faja'a bi'idlin samin, maka datang dengan gulai yang enak terhidangkan. Faqarabahu ilaihi, didekatkan kepada mereka, dihidangkan. Muncul masalah. Dilihat, enggak disentuh. Qala ala ta'kulun, kok enggak dimakan? Dilihat. Diperhatikan lagi dari atas sampai bawah, masalah mulai muncul lagi. Kaki enggak napak ke lantai. Baju putih, rambut agak panjang, kaki enggak napak ke lantai. Lengkaplah pokoknya situasinya. Ya. Apa yang terjadi? Fa'ujasa minhum khifah, maka mulai beliau merasakan khawatir. Khawatir boleh, itu fitrah. Fitrah kita itu khawatir, boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi aujas itu kekhawatiran yang sudah tidak bisa mengelak. Dia memang sudah di situ, nggak ada peluang untuk mengelak dari situ. Tapi khawatir itu wajar. Nabi pun khawatir, masa kita enggak? Yang tidak wajar itu terus khawatir tanpa ada solusi. Tapi lihat, Nabi Ibrahim Khalilullah, dekat dengan Allah, rajin ibadah, tak terlukiskan bagaimana dekatnya dengan Allah. Apa yang terjadi? Qalu la takhaf. Mereka berkata, kamu gak usah khawatir. Kira-kira menurut antum siapa tamu-tamunya? Malaikat yang tengah menyamar. Ya, jadi manusia. Ingin datang ke rumah Nabi Lut, ke tempat Nabi Lut, cuman mampir aja ke tempat Nabi Ibrahim, cuman mampir. Kamu gak usah khawatir. Wabasyaruhu bi ghulamin alim. Mereka memberi kabar gembira, istrinya Sarah yang divonis oleh medis dan klinis tidak mungkin mengandung karena menopause, maaf dan bandel. Diberi kabar ia akan mengandung. Anda bisa bayangkan? Diberi kabar ia akan mengandung. Sampai kaget istrinya mendengar itu. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat anjuzun aku.
Kemudian istrinya sedikit kaget sampai memukul-mukul pipinya. Apakah yang begini masih bisa melahirkan anak juga? Kalau kadzalika qala rabbuk, demikian ditetapkan oleh Rabbmu. Innahu wal hakimul alim. Kalau Allah menetapkan, Allah Maha bijak dan Maha mengetahui kapan itu harus diberikan. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi Ibrahim melakukan perbuatan yang mungkin umumnya orang tidak mengerjakan itu, sampai malam-malam terima tamu, potong gulai dulu, hadirkan Masya Allah, diberikan kenikmatan, maka Allah pun memberikan anugerah dari itu, hal yang sulit dan mustahil dalam pandangan manusia. Lihat level amalnya. Level amalnya. Ya, jadi kalau antum terima tamu malam-malam, ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, coba lihat dulu, barangkali, ya, baik, malaikat Israel yang datang, ya, teruskan dulu ya. Nah, itu teman-teman ditingkatkan, sholat tingkatkan, jangan cuma sholat fardu. Nah sekarang tugas antum menurunkan menu sholat sunnahnya. Baik, saya akan tambah sholat sunnahnya. Masya Allah, tambah. Begitu selesai sholat subuh langsung sholat sunnah. Masya Allah, Nabi aja enggak, antum tambah. Kan harus ada pengetahuan dulu. Mulai hari ini saya akan tambah. Baik, apalagi saya di ITB, Masjid Salman Al-Farisi, harus kreatif. Pada subuh, sholat sunnah. Masya Allah, Nabi aja enggak, terlampau soleh. Ya. Baik, Anda harus turunkan. Ini menunya, menu sholat sunnahnya. Ini saya turunkan. Ini Qurannya. Ya, dibagi oleh Quran. Ada sholat malam. Teman-teman kalau mendekat kepada zuhur, tolong diberikan isyarat ya. Kalau sudah 5 menit lagi ke zuhur. Ada malam. Bahkan langsung disebutkan saking pentingnya salat malam, saking pentingnya. Saya mohon izin ya, saya mau bagi sedikit dengan teman-teman. Saya mohon jangan tinggalkan salat malam, tahajud khususnya. Terutama bagi teman-teman yang masih belajar dan seterusnya. Saya mencoba untuk membiasakan, ya, mencoba untuk membiasakan salah satu yang ini. Tolong jangan tinggalkan salat malam, itu anugerahnya besar sekali. Makanya langsung disandingkan dengan salat fardu. Salat fardu itu ayat 78 di Quran surah 17, ayat 79-nya salat malam tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Dari sementara malam. Kata Allah, saya nggak minta kamu semua malam, sebagian aja. Kalau bisa mendekat ke fajar. Kalau subuh misalnya 4:45, ya Anda bangunlah 3:30 tunaikan. Walaupun awal-awal 2 rakaat dulu. Witirnya 1 rakaat, minta sama Allah. Nanti kalau sudah terbiasa enak, minta demi Allah saya katakan. Akan ada sesuatu yang lain. Saya dulu waktu kalau ujian itu, teman-teman ke kelas saya ke masjid. Baca juga. Tidur, kan? Kemudian malamnya bangkit sholat, kadang istirahat, dan selalu terjadi. Begitu tiduran, sebentar istirahat, tiba-tiba mimpinya ujian, kan? Nulis, kerjakan, begitu masuk kelas, soalnya sama. Ya, walaupun tantangannya juga tidak mudah. Malam-malam sendirian di masjid, kan? Begitu sedang sholat, air keran ngelok semua. Begitu selesai lihat gak ada orang, kan? Balik lagi gitu ya. Gak apa-apa, itu biasa. Ya, tapi antum harus coba maksimalkan. Tapi ini tidak mudah. Makanya kata Quran menggunakan tasydid. Fatahajjat, tak menunjuk pada serius. Tasydid menunjuk pada hal yang tidak mudah. Syiddah, tidak mudah. Makanya butuh motivasi lebih. Jadi antum keluarkan menu tahajud malam ini. Antum tidur biasa 5 jam, 4:45 kurangi 5 jam. Ingin bangun 3:30 kurangi 5 jam. Bangun jam sekian. Misal saya ingin bangun, ya ancang-ancang jam 3. Siapkan. Kalau belum terbiasa, biasakan pasang alarm, nggak apa-apa. Alarm misalnya 3 kali, 2:15. 2.30, 2.45. Gak apa-apa. 2.15 untuk mematikan alarm di 2.30, 2.30 matikan alarm di 2.45, setelah itu baru siap-siap lagi. Gak ada masalah. Ya, antum masih mending sekarang alatnya banyak. Saya dulu saking gak punyanya, Pak. Saking gak punyanya saya. Guru saya bertanya. Dulu masih ada Ustaz Abdul Rafiq, saya sampaikan, masih ada sekarang wajahnya bersih. Saya bilang, Ustaz, saya pengen tahajud. Tapi saya gak punya alarm. Saya gak punya ya. Apa kata Ustaz saya? Mintalah pada yang punya alarm terbaik. Minta sama Allah. Allah pasti akan berikan. Luar biasa. Begitu kami praktekkan, yakin dengan Allah. Saya pengen tahajud, ya Allah. Saya pengen tahajud. Saya minta ya Allah. Itu mulai kecil kita pengen tahajud. Teman-teman pasang alarm jam 3. Alarm Allah membangunkan saya jam 2. Entah ada suara, ada macam-macam dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, cukup baik. Ini saya pesan ini. Tahajud tunaikan. Semua orang-orang hebat itu tahajud. Kemudian setelah itu, sudah ada siang. Ya, rawatib 12 rakaat. Kemudian setelah itu salat mutlaknya, qabliyah asar ada 4 rakaat, qabliyah maghrib ada 2 rakaat, salat duhanya, kemudian salat syuruknya, salat wudunya, tahiyatul masjidnya, coba antum keluarkan menunya. Setelah itu tingkatkan dan mohon kepada Allah. Rumusnya Ibnu Majah nomor hadis 925. Setiap selesai salat antum berdoa kepada Allah. Setidaknya Allah menambahkan pengetahuan kepada antum. Makanya doa nabinya, lihat doa nabinya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat Nabi berdoa, ya Allah, mohon anugerahkan hamba pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan dulu, rizki terbaik dan amalan yang diterima. Anda orang salat fardu saja berdoa dikabulkan, masa Anda tambah dengan salat sunnah nggak dikasih? Setelah itu hafalkan Al-Quran. Saya mau tutup, hafalkan Al-Quran. Coba mulai menghafal. Nanti mungkin sesi berikutnya, mungkin di bulan depan, nanti saya coba kita simulasi metode menghafal Al-Quran dari Al-Quran. Ya, nanti saya perkenalkan, kalau nanti mushafnya jadi, mungkin bisa dibagikan, mudah-mudahan masing-masing dapat satu mushaf. Nanti kita belajar bagaimana Al-Quran mengajarkan Quran dihafal. Jadi bukan metode sendiri, ini ada yang unik. Semua penghafal Quran pasti akan mengalami fase ini, walaupun nanti bisa menemukan metode masing-masing. Kan antum pernah temukan ya, metode menghafal Quran semudah tersenyum, ada kan? Sudah senyum-senyum, nggak hafal-hafal misalnya kan? Yang salah bukan metodenya, antum yang salah ya, nggak serius menjalaninya. Tapi nanti temukan, saya singkat, lihat orang hebat, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan seterusnya, ternyata mereka memulai dengan takwa dulu. Tingkatkan sholat, mereka menghafal Quran, 7 tahun sudah pada hafal Quran, baru di situ mereka belajar dan terjadilah akselerasi. Imam Al-Bukhari matanya buta bisa melihat lagi, bisa menghafal luar biasa. Imam Asy-Syafi'i bisa menghafal kitab Al-Muwatta dalam cuman tempo semalam saja, tebalnya segini dan seterusnya. Yang paling hebat, saya tutup, Asy-Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdzi, fanasahani an atrukal ma'asi. Saya datang kepada Imam Waqi mengadukan masalah saya, buruknya hafalan saya, buruknya Syafi'i jauh dari kita. Mungkin beliau beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu lil 'asi. Jauhi maksiat karena ilmu itu cahaya Allah dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada pelaku maksiat. Karena itu saya mohon kepada Anda, nanti saya mau coba diskusi dengan teman-teman di kalangan dosen, bisa nggak kita buka kelas walaupun mungkin tidak formal untuk mengarah ke kurikulum ini. Kita pengen ada ilmuwan muslim, mungkin dimulai di tempat ini. Bukan cuma Anda lulus dari sini jadi seorang yang paham tentang sains, paham tentang teknologi, tapi kita butuh orang yang kuat dari nilai-nilai Quran. Kita bisa munculkan banyak ayat, kita bisa hadirkan, ada ini dan sebagainya. Saya nggak kasih bocoran sekarang, nanti kalau sudah ada kita turunkan. Ya, ada banyak hal yang bisa kita temukan di situ, karena belum banyak dikaji sekarang. Ayatnya bisa diturunkan dan seterusnya. Mungkin bisa kemudian kita capai itu semua. Ya, teman-teman, sebentar, paham? Jelas? Baik, saya ulang, jelas? Baik, antum mau tingkatkan takwa? Mau jauhi maksiat? Maka demi Allah mulai hari ini jauhi yang tidak baik. Jangan nyontek, jangan macam-macam, tinggalkan semua itu. Yakinkan kepada Allah, rajin ke masjid, belajar dengan baik. Yakin dengan Quran? Percaya dengan Quran? Baik, sekarang saya uji. Quran surah kelima ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan Al-Quran? Yakin. Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Oke, cukup dulu ya, supaya ada waktu untuk sholat zuhur. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau ada benar silahkan amalkan, itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya. Tolong tunjukkan saya supaya saya koreksi, supaya kita bisa lebih baik lagi. Tapi kalau Anda mendapati yang keliru, cepat tinggalkan. Ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik yang bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.